Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran tema 2, subtema 1. Mari kita simak ya. Pelajaran pertama tentang informasi penting suatu bacaan. Informasi penting suatu bacaan dapat kalian peroleh apabila kalian bisa mengetahui apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa informasi itu dapat kalian ketahui. Kalian harus tahu dengan atau hafal ya dengan 6 kata dari kata tanya, yaitu yang di akronimnya adalah adik simbal. Adik simba, adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Macam-macam fungsi dari kata tanya tadi. Kalau apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan atau perbuatan. Siapa untuk menanyakan kata orang. Di mana menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu. Mengapa menanyakan alasan atau sebab, serta bagaimana menanyakan penjelasan permasalahan. Pada pembelajaran ini selain kalian harus dapat mengetahui informasi penting pada bacaan, kalian juga diharapkan bisa membuat kalimat tanya dari kata-kata tanya belakang ini. Semoga kalian semua bisa ya. Tentang tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang telah kita lakukan. Bertanggung jawab adalah mau atau bersedia menanggung segala sesuatunya. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab biasanya mereka disiplin dan mudah bisa dipercaya. Bentuk-bentuk tanggung jawab itu ada 5, yaitu tanggung jawab diri kita kepada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Secara garis besar atau secara umumnya, tanggung jawab adalah yang memiliki ciri-ciri bersikap dan berperilaku tidak merugikan orang lain, memiliki kebiasaan mengontrol diri di setiap tindakan, berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, memiliki sifat rela berkorban, mampu mengendalikan diri, bersungguh-sungguh dalam berbagai hal, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur, dan berani menanggung resiko. Yang kita bahas selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab yang dibiasakan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 2. Menjaga memelihara rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. 3. Meningkatkan solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan 4 adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Yaitu sistem pernapasan. Materi yang pertama yaitu sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda atau bermacam-macam ya. Yang pertama, sistem pernapasan pada burung atau aves itu biasanya menggunakan paru-paru, tetapi ada bagian atau organ tubuh yang membantu saat dia terbang, yaitu kantung udara. Yang kedua yaitu pernapasan pada cacing atau vermes.
itu melalui permukaan kulit yang basah dan berlendir. Kemudian yang ketiga yaitu pernapasan pada ikan atau Pisces. Itu menggunakan ikan, kerjasama antara mulut dan insang saat bernapas di air. Sistem pernapasan selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada amfibi. Apa itu yang dimaksud dengan amfibi? Amfibi adalah hewan yang berada di dua alam, biasanya ada di air dan di darat. Contohnya yaitu katak. Pada saat telur katak menetas menjadi berudu, itu berudu masih menggunakan insang untuk bernapas. Setelah dewasa sudah menjadi katak atau katak dewasa, sistem pernapasan yang digunakan adalah paru-paru dan kulit katak tersebut. Sedangkan sistem pernapasan pada insekta atau serangga itu menggunakan trakea. Dan sistem pernapasan pada reptil seperti kadal, ular, buaya, dan cecak itu menggunakan paru-paru. Sama juga dengan sistem pernapasan mamalia seperti sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya itu menggunakan paru-paru. Selain hewan-hewan darat, pada mamalia ada juga hewan air yang merupakan hewan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru, yaitu paus. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Secara umum, proses pernapasan itu dimulai dari hidung berguna untuk menghirup udara, kemudian masuk ke dalam faring atau laring, kemudian ke tenggorokan di daerah leher, kemudian cabang tenggorokan langsung ke paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut terjadi proses pertukaran udara antara karbon dioksida dan oksigen. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru disebut dengan alveolus. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia biasanya ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan perut biasanya terjadi pada diafragma. Berikut ini adalah urutan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Materi selanjutnya yaitu jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia bervariasi karena dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah sekitar tempat tinggalnya. Contoh dari kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa bidang yaitu 1. Bidang agraris, 2. Peternakan, 3. Perikanan, 4. Kehutanan, 5. Pertambangan, 6. Perdagangan, dan 7. Perindustrian. Kalian pasti sudah mengerti dan pahami di mana aja letak-letak usaha atau perekonomian masyarakat Indonesia itu berlangsung. Materi selanjutnya tentang usaha di bidang jasa. Berikut beberapa jenis usaha kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. 1. Pariwisata, 2. Komunikasi dan transportasi, 3. Perbankan dan keuangan, 4. Kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan sifatnya, usaha jasa terbagi menjadi 2, yaitu jasa profesi dan jasa keterampilan.
Jasa profesi adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui suatu pendidikan. Misalnya, seorang dokter, konsultan, pengacara, akuntan publik, kontraktor, dan lain-lain. Sedangkan jasa keterampilan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya. Misalnya, tukang cukur, tukang bangunan, montir, sopir angkutan, tukang ojek, dan lain-lain. Demikianlah sekilas materi tentang pembelajaran tema 2, subtema 1, kelas 5 yang Ibu berikan. Kalian bisa membacanya kembali pada buku yang sudah kalian peroleh atau di media-media lain yang berhubungan tentang pelajaran kelas 5 yang kita pelajari. Demikian pembelajaran dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.